Silakan masuk Tuan Chu. Pertandingan dimulai. Bagus. Ambil dia sebagai sparring partner saya. Baik Tuan Chu. Ini adik saya Ahau, saya akan. Lepaskan saya. Bermain apa ini? Lepaskan saya. Jangan sentuh saya, lepaskan saya. Maaf, maaf. Kamu buta ya, cepat pergi. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Lepaskan saya, lepaskan saya. Universitas King Teng Pak Chu. Masih junior kamu ya? Kenapa kelihatan seperti anak SMA? Dia sudah dewasa belum? Tenang saja Bos Chu. Dia sudah berumur 20 tahun. Dia miskin dari kampung datang ke kota besar. Tidak heran terpesona oleh kemewahan. Ingin cari jalan pintas, dapat uang cepat. Selamat Ahau, sukses bertahan. Ada yang mau naik panggung tantangan ini, pertarungan spesial. Ada hadiah tambahan yaitu... Lepaskan saya. Hadiah apa saya tidak tahu, lepaskan saya. Diam, ibumu sudah menjualmu, seharga 50.000 ke sasana kami. Sekarang kamu harus lakukan apa yang kami suruh. Jangan. Tidak menyangka menang ada cewek cantik temani. Kalau tahu tadi aku yang naik panggung. Seperti kamu bisa kalahkan Ahau. Pak Chu, sasana kamu. Kapan ada aturan begini, cewek ini kelihatan. Masih polos, belum tahu dunia. Lepaskan saya. Manajer di sini harus diganti. Seperti kamu yang tampan mau mati juga. Kamu juga suka cewek itu, aku kasih tahu. Aku sudah lama mengincarnya. Malam ini dia milikku. Kamu cari mati. Boleh-boleh. Mari kita beri selamat kepada penonton ini, sukses bertarung. Terima kasih ya. Terima kasih padaku. Anak kecil berani datang ke sini, kakakku manajer di sini. Mau merebut wanita dariku, lihat dulu kau punya kemampuan apa. Aku menang. Malam ini dia milikku. Apa yang kau tunggu, serang dia. Maaf Tuan Chu.
Orang di bawah tidak tahu identitas Anda. Ini semua kelalaian saya. Sejak kapan tempat ini jadi milik adikmu? Aku menang pertandingan dan mau bawa seseorang pergi. Harus minta izin dia dulu. Tidak mungkin wanita yang Anda incar. Kami pasti tidak berani mengincarnya. Manajer Lee, kapan aku izinkan? Ring tinju jadikan wanita sebagai hadiah. Kau sudah tidak ingin hidup lagi, bawa dia pergi. Jangan sampai aku melihat mereka lagi. Tidak Tuan Chu, aku salah. Aku mohon maafkan aku, Tuan Chu. Apa yang kau tunggu, turun? Malam ini aku menang pertandingan. Kau milikku. Tidak aku. Ada apa? Hadiah malam ini 100.000. Tenang. Aku akan lembut. Maaf Tuan Chu. Kau pemilik sini. Kau bisa dapat wanita apa saja. Aku tidak layak, mohon lepaskan aku. Takut. Kembali ke sekolah, ini bukan tempatmu kerja part-time. Hei ibu. Tang Xiu. Sekarang transfer 100.000 ke aku. Adikmu mau menikah, butuh uang. Dari mana aku punya uang sebanyak itu? Basa-basi apa malam ini? Kau tidak tidur dengan pria, minta saja darinya. Kau buat pria itu senang diranjang. Apa yang tidak bisa dia berikan padamu? Jadi kau benar-benar ambil 50.000 dari ring tinju dan menjualku adikmu anakmu. Apa aku bukan anakmu? Bertengkar apa? Kau si imut mau bandingkan dengan adikmu. Kalau tahu kau tidak berguna dulu. Aku seharusnya tenggelamkan kau. Mama. Aku kasih tahu ya besok kalau kamu nggak bisa ngeluarin 100.000. Aku bakal ke sekolahmu buat ngurusin keluarmu. Terus bawa kamu pulang buat nikah. Silly benjolan di sebelah. Mau kasih mahar 100.000 buat Tang Xiu. Kamu pikir baik-baik ya, aku ini mamamu. Seumur hidup kamu nggak bakal bisa lepas dariku. Malam ini hadiahnya buat kamu, kamu jadi milikku. Kalau aku balik ke rumah itu, beneran nggak ada jalan keluar. Setidaknya dia kelihatannya nggak sejahat itu. Ya Master Chu, aku udah mikir matang. 100.000 malam ini aku jadi milikmu. Apa tadi omonganku kurang galak ya? Gak bikin dia takut. $100.000 gak mahal. Tapi badan kecilmu ini bisa nahan gak, apa kamu kira? Aku ini orang yang lembut. Aku bisa. Nggak apa-apa. Turun. Nggak bisa. Aku harus dapat uang itu. Kalau kamu rasa ada yang kurang dari aku, kamu bisa kasih tahu, aku bisa belajar. Aku suruh supirnya yang turun. Berani banget ya. Masih berani naik. Tapi sekarang nyesel juga udah telat. Suka banget ya sama dasiku. Jangan gitu.
Takut apa? Bukannya bilang bisa belajar. Aku pertama kali. Oke. Aku bakal lebih lembut. Udah bangun. Uangnya mana 100.000? Awalnya nolong kamu di lapangan tinju. Kukira kamu dipaksa. Sekarang kelihatannya kamu emang sukarela. Aku pergi sekarang. Kalau kamu butuh uang bisa. Nggak perlu, kita nggak bakal ketemu lagi. Ah, Kayaknya tadi malam aku terlalu lembut. Baju kemarin udah nggak bisa dipakai. Saya sudah meminta orang untuk mengirim yang baru, ganti dulu baru pergi. bos. Kamu terlambat 5 menit. Maaf, saya baru saja pergi ke ban, jadi agak terhambat waktunya. Sudahlah, mengingat kamu bisa main cello. Saya kasih kesempatan lagi malam ini bar buka ingat untuk selesaikan. Jangan malas kalau malam ini performamu bagus. Saya kasih tambahan uang. Terima kasih, bos. Bos Chu Nonaan terus merengek ingin bertemu kamu. Kamu lihat. Tidak mau. Halo, malam ini di lantai 3 seberang bar Huanin buka minuman diskon loh. Kemarin malam begitu mengganggunya. Hari ini masih ada tenaga untuk kerja part-time. Bukannya sudah kasih dia 100.000 ya? 100.000 bukannya sudah saya transfer ke kamu. Kamu harus memaksaku seperti ini. 100.000 itu hanya uang orang. Adikmu sudah menikahkan, harus beli rumah. Mama, kamu harus memaksaku seperti ini setiap bulan aku kerja. 7-8 part-time, uangnya semua untuk adik. Aku benar-benar tidak punya uang lagi untuk belikan dia rumah. Ditambah uang pagi ini sudah lebih dari 100.000 kan? Kamu pura-pura apa sih? Lanjutkan saja, pria itu bisa keluarkan 100.000. Bisa keluarkan 200.000. Mama, uang hasil menukar anakmu. Kamu bisa tenang 50.000. Kamu jual aku ke game tinju 200.000, aku tidak seharga itu. Kamu pikir aku tidak bisa mengaturmu? 3 hari kalau kamu tidak bisa keluarkan uang, aku akan ke sekolahmu, ikat kamu pulang untuk menikah. Bos Chu, rapat tinggal 10 menit lagi. Akan segera dimulai. Terima kasih Bos Chu, mau mendukung alat kesehatan kami. Anda tenang, kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ayo Lau Chu. Malam ini ada bar baru buka, mau main? Tidak tertarik. Baiklah, bar Huanin itu. Kedengarannya cukup keren, aku akan pergi sendiri. Tunggu sebentar. Bar yang mana? Tuan Pei, sekarang di bar ada pertunjukan cello. Jadi kami atur tempatnya di luar untuk Anda. Kalau ada kebutuhan, bisa kami pindahkan ke ruang VIP. Baiklah Tuan Chu, kita tidak suka terlalu banyak orang. Gak usah duduk di luar aja. Bukan si kelinci putih semalam ya?
Lin Gongzi ini bukan mantan pacarmu ya? Kenapa pakai baju segini sedikit? Keluar cari pria baru ya? Aku pakai gini semuanya atas perintah bos. Kalau ada keberatan kamu bisa bilang sama dia. Tang Xiu, dulu kamu buang aku, bikin aku malu banget. Bikin aku kayak anjing kecil. Sekarang aku mau kamu temani aku minum. Untuk minta maaf sama aku. Lao Chu itu bukan sepupumu ya? Kamu bohong dulu, jelas-jelas kamu yang maksa aku. Aku sebenarnya gak suka sama kamu, aku udah pulang kerja. Aku gak mau minum. Tang Xiu, jangan sok gak mau tahu. Kamu kan butuh uang ini, segelas 1000 minum sama aku. Lin Gongzi keren banget cewek. Harus diajarin baik-baik pakai baju kayak gini. Kan keluar cari pria Lin Gongzi, kita bisa lihat kamu. Lepas. Itu kehormatanmu. Bekas ciuman Tang Xiu. Dulu waktu aku ngejar kamu gak mau pegang tangan aku. Sekarang demi uang dijual ke orang lain ya. Pria itu kasih kamu berapa, aku kasih 2 kali lipat, gimana? Dijual ke siapa aja sama aja. Lepas aku. Bicara dong. Siapa yang berani mukul aku kamu? Sepupu. Kamu mantan pacarnya. Bukan itu semua dia yang bikin rumor tentang aku. Paksa aku mau sama dia. Ayahmu ngajarin kamu gitu ya nakal sama cewek di luar. Kayaknya aku perlu ngobrol baik-baik sama ayahmu. Tentang pendidikanmu. Sepupu semua salah paham. Aku cuma bercanda, lain kali aku gak berani lagi. Tolong jangan bilang sama ayahku. Tang Xiu, maaf. Tolong maafin aku. Gak apa-apa. Mudah banget ditakutin. Terima kasih. Berapa kali kamu bilang terima kasih 2 hari ini? Kaki gak pegel lagi. Kalau mau berterima kasih tunjukin dengan perbuatan. Aku gak mau rugi. Bercanda kan udah kasih kamu 100.000. Tidak cukup tidak tinggal di sekolah dengan baik. Masih mau datang ke tempat seperti ini. Ini urusan keluarga saya, tidak perlu Tuan Chu khawatir. Saya masih harus bekerja duluan ya. Sudah larut malam kenapa belum turun? Linzie, kamu mau apa sih? Mau apa? Tentu saja bersiap untuk menghabiskan malam bersamamu. Tang Xiu, kamu pura-pura apa sih, anak laki-laki kita Lin? Tidak merendahkanmu saja sudah bagus. Ngerti kan, jadi nurut. Jangan sentuh aku. Pergi kau. Orang yang tidak tahu diuntung lepaskan, dia aku akan merekamnya dengan baik. Untuk diperlihatkan kepada semua orang, lihat Tang Xiu, kita, saat menemani pria. Seberapa gigihnya. Jangan. Linzie, lepaskan aku. Tolong. Linzie, kamu lebih baik berdoa agar ayahmu tidak memukulmu sampai mati. Mereka juga mengambil foto. Di mana ponselnya?
Anak laki-laki Lin, kamu baik-baik saja kan? Tang Xiu, kamu tidak akan menggoda sepupuku kan? Aku tidak akan membiarkannya, baik-baik saja berikan ponselnya padaku. Hei kakak Mengya, ada wanita yang tidak tahu diri. Menggoda sepupuku, kamu tidak akan mengurusnya. Lepaskan sepatu. Saat ini asrama sudah tutup kalau tidak masuk sekarang. Apa kamu berencana tidur di lorong? Tuan Chu, terima kasih. Tuan Chu, biar saya saja. Jangan bergerak. Tidak ingin luka ini meninggalkan bekas kan? Suka menangis ya? Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Maaf, aku hanya tidak pernah ada yang peduli padaku. Apakah ada yang terluka? Apakah akan meninggalkan bekas? Maaf. Tidak apa-apa, jangan selalu minta maaf. Orang tuamu mana? Mereka tidak akan peduli dengan hidupku. Mungkin di mata mereka hanya adik laki-laki mereka yang anak mereka. Jadi uang 10.000 itu, dan semua uang yang kamu dapatkan dari kerja part-time, semua diambil kembali oleh mereka untuk adik laki-laki. Bagaimana kamu tahu? Hampir saja kamu menuliskannya di wajahmu. Maaf Tuan Chu, aku seharusnya tidak mengatakan ini padamu. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Tang Xiu, kalau aku bisa bantu kamu lepas dari orang-orang yang menghisap darahmu. Gimana kamu mau balas budi? Kenapa kamu mau bantu aku? Karena Tang Xiu, ikut aku aja. Mr. Chu, maaf, aku tidak bisa terima tawaranmu. Malam itu keinginan kita berdua. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Tas kamu nggak dibawa. Halo Mama. Tang Xiu, sudah dipikirkan belum? 200.000 kalau nggak, kamu jangan harap bisa sekolah. Kamu masih tercatat di kakak keluarga kami. Kamu nggak bisa kabur. Uangnya bisa aku kasih. Lebih baik ikut aku daripada diancam orang lain. Tang Xiu, itu keinginan kita berdua. Kamu nggak salah. Terima kasih untuk bajunya. Sopan banget minum airnya.
Minum dulu baru sarapan. Aku cek dulu. Kamu mau apa? Ajin, aku tunanganmu tentu aja datang cari kamu. Suara apa itu? Dia punya tunangan. Jangan-jangan ada yang gak tahu malu cari kamu waktu aku gak ada. Aku lihat dulu. Lari cepat juga ya. Ajin, aku salah sangka. Kamu nggak salah sangka. Kamu nggak lihat baju di lantai. Kamu? Aku tahu itu cewek-cewek yang gak tahu malu yang naik ke tempat tidurmu. Aku gak marah, Ajin. Jangan pakai nama tunangan itu, cuma omongan orang tua waktu kecil. Nggak ada artinya buat aku. Lindsay, cewek itu siapa sih? Namanya Tang Xiu, dia satu sekolah sama aku. Kak Anya, kamu harus ngajarin dia. Cewek itu bikin aku dipukul papa 30 kali. Mr. Chu punya tunangan. Kenapa masih sama aku? Sepertinya lebih baik nggak ketemu dia lagi. Anak yang gak punya ibu. Siapa yang ngajarin kamu naik ke tempat tidur cowok jadi yang gak tahu malu? Kamu. Saya adalah tunangan Chujin. Apa yang terjadi ini? Apa yang sedang terjadi? Jangan tertipu olehnya, dia kemarin kerja paruh waktu di bar. Pakai kain compang-camping, saya lihat sendiri. Bukankah dia mantan pacar Tuan Lin? Orang seperti ini benar atau tidak? Yang punya hubungan aja datang, mana mungkin bohong. Merusak hubungan orang memang cocok jadi selingkuhan. Saya tidak. Sudah ketangkep basah masih tidak mengaku. Saya pasti akan laporkan ini ke dosen kalian. Jangan, saya dan Tuan Chu hanya kenalan sekilas. Dan dia tidak pernah bilang ke saya dia punya tunangan. Saya bukan selingkuhan. Jadi selingkuhan masih ngotot nangis apa? Saya lihat kamu pakai wajah polos ini untuk mendekati dia. Kalau saya rusak wajahmu ini, gimana caranya cari pria lagi? Nona An, saya tidak begitu kenal denganmu. Dan tidak menyukaimu apalagi pacaran. Jadi saya harap besok bisa melihatmu. Membuat pernyataan permintaan maaf atas fitnah terhadap Tang Xiu. Ditempel di papan pengumuman pintu masuk. Ajin, kenapa kamu melindungi orang miskin ini? Saya mau lindungi siapa ya lindungi. Dan siapa yang mengganggumu? Orang ini gimana sih? Jangan-jangan berkelahi. Minta maaf. Maaf. Saya suruh dia minta maaf. Maaf, saya tidak seharusnya memfitnahmu, Lin Ziye. Dia yang menyuruh kami menyebarkan rumor tentangmu, bilang kamu dekat dengannya, ini memaksamu. Maaf, saya salah, saya tidak akan melakukannya lagi. Kamu memang terlalu lemah. Sudah pergi begitu saja. Tuan Chu. Siapa yang mengajarkan sifatmu yang lemah ini? Dipukul tidak tahu balas memukul. Nona An adalah tunanganmu. Dia marah dan memukulku, itu wajar. Hubungan kita memang salah. Ini kesalahan saya, maaf. Saya tidak akan menghubungimu lagi. Berhenti. Handphonemu berikan padaku. Sudah saya bilang saya tidak dekat dengannya orang tua. Perkawinan lisan tidak berlaku. Soal hubungan kita aku senang. Kamu tidak salah. Aku sudah simpan nomor teleponku kalau Anya dan Lindsay. Cari masalah lagi ingat bilang aku.
Identitas Pak Chu pasti tidak biasa. Aku tidak bisa karena kebaikannya padaku menimbulkan perasaan yang tidak seharusnya. Tang Xiu jangan terlalu butuh cinta. Halo Ibu. Yuyu 200.000 sudah aku terima. Sudah kuduga. Putriku memang yang paling sukses. Dan bahkan sudah dapat jodoh kayak begini. Langsung saja suruh dia, belikan kamu rumah tunai. Nanti bisa jadi kamar pengantin adikmu. Aku tidak bisa cari dia lagi. Pak Chu tidak seharusnya terlibat dengan orang sepertiku. Berantakan Ibu. Aku sudah kasih kamu 300.000 bulan ini. Kalau masih mau uang lihat saja jual aku. Cukup tidak beli rumah. Ibu apa maksudnya? Kakakmu bilang dia tidak kasih sayang. Sudah berani dia berani tidak dengar aku. Nak, jangan buru-buru. Tunggu ibu sekarang akan ke sekolah buat ribut. Ibu sudah ibu. Kakakku sekarang kan sudah dapat jodoh kaya. Kita sekarang harus ikuti dia lagi pula dia lembut. Nanti kamu bilang beberapa kata manis pasti dia kasih. Memang anakku pintar. Dokter, apa ada masalah dengan saya? Tang Xiu. Bukan si kelinci kecil Cujin itu. Oh tidak apa-apa ini pertama kali berhubungan. Terlalu keras terlalu kuat. Sehingga panggul terstimulasi menyebabkan rasa berat istirahat saja. Oh terima kasih dokter. Oh ya. Lain kali berhubungan hati-hati suruh dia. Lebih kontrol. Halo Lau Chu, kamu terlalu keterlaluan. Si kelinci kecilmu sudah sampai rumah sakit. Kenapa dia sakit? Bukan. Semua karena kamu. Lain kali sama dia. Bisa lebih lembut tidak? Naik mobil. Tang Xiu naik mobil jangan buat aku bilang ketiga kali. Cantik. Gimana nih? Nuno, aku tiba-tiba ingat barangku ketinggalan di asrama. Kamunya duluan aja. Ah, Dia menghindariku. Maaf. Mr. Chu. Hari ini ke rumah sakit. Mr. Chu, kamu sudah kasih aku uang. Sudah bantu aku banyak. Urusanku gak perlu kamu repot, aku bisa selesaikan sendiri. Gimana selesainya dengan sifatmu? Dijual orang masih mau bantu hitung uang. Gak akan, aku sudah bilang sama mereka. Aku gak akan kasih mereka uang lagi. Kalau mereka bikin ribut di sekolah ganggu kamu pakai alasan. Hubungan keluarga buat memaksa kamu gimana? Aku bisa selesaikan sendiri. Aku tahu kamu hebat makanya orang kayak aku seharusnya gak dekat-dekat sama kamu lagi pula. Aku gak akan jadi si manis. Kalau kamu gak mau, kamu bisa tolak aku langsung. Gak perlu menghindariku, aku gak bakal maksa kamu. Bisa gak? Tang Xiu apapun selama kamu gak mau. Kamu punya hak buat nolak. Bahkan orang yang paling dekat sama kamu sekalipun gak berhak buat bikin keputusan apapun buat kamu. Berani aja kalau kamu gak mau. Aku gak akan cari kamu lagi.
Yang Master Pei Bos Chu dari kemarin malam. Bad mood di kantor semalaman. Awasi baik-baik. Oke. Lau Chu. Aku ditolak. Siapa si kelinci kecil itu? Bukan kamu serius. Katanya kamu gak suka tipe itu. Gak suka. Aduh, yang Master Chu kita. Badannya oke, tampangnya oke. Masih orang terkaya dia nolak kamu. Pasti nyesel. Aku sudah kasih dia satu kesempatan. Dia sendiri yang gak mau. Meskipun dia datang lagi padaku, aku tidak akan peduli padanya. Ya, aduh. Kita makan malam bersama dekan kita. Ingin berbicara langsung denganmu tentang kerja sama medis. Hei, bukankah Tang Xiu sedang sakit? Berikan laporan medisnya. Bukankah kamu tidak peduli? Berikan. Baik. Kakaknya keluarga Tang Xiu sangat miskin. Sepertinya tinggal di desa Lin Shui. Aku hanya tahu sebanyak ini. Kakaknya kalau bukan karena dia. Bagaimana mungkin aku bisa dipukuli oleh ayahku seperti ini? Aku juga tidak tahu apa keahliannya. Bisa membuat sepupuku sangat melindunginya. Dia hanya sesuatu yang manis yang mengandalkan penampilan. Tidak perlu kamu bicara. Aku akan mengurusnya. Tang Xiu. Apapun yang tidak kamu inginkan. Kamu punya hak untuk menolak bahkan orang yang paling dekat denganmu. Tidak berhak membuat keputusan apapun untukmu. Hei ibu, mulai sekarang. Aku tidak akan memberimu uang lagi, aku tidak punya. Dan juga tidak punya kemampuan itu. Yuyu, jangan marah. Sebelumnya semuanya salah ibu. Adikmu dia akan menikah. Semua ini berkat kamu. Kita tidak akan meminta uang darimu lagi. Baiklah sayang. Benarkah? Kalian juga tidak akan datang ke sekolah membuat keributan. Apa yang kamu bicarakan? Aku ini ibumu. Tentu saja aku harus berharap kamu belajar dengan baik dan sukses. Besok lusa adikmu akan bertunangan, akan ada pesta di rumah. Kamu pulanglah sebagai kakak tertua. Harus memperkenalkan diri pada calon adik iparmu. Baik, aku akan datang tepat waktu. Nyonya An, tenang saja. Putri saya sangat patuh pada saya, dia bilang akan pulang. Maka dia pasti akan pulang. Lihat uang ini. Passwordnya 6 angka 4. Nyonya An, apa ini? Saya belum selesai bicara, saya ingin Tang Xiu kembali. Tidak akan bisa kembali lagi, mengerti tidak? Nyonya An, tenang saja asalkan uangnya cukup. Apapun yang Anda inginkan tentang Tang Xiu, bisa diatur. Bagaimana kalau kita nikahkan dia? Bisa. Tapi kalian harus bantu aku. Pilihkan suami yang baik untuknya. Tenang saja soal itu, si Liu dari sebelah. Ahlinya urusan istri. Di kota ini saya jamin Anda tidak akan melihat Tang Xiu lagi. Pendidikan macam apa ya, keluar anak macam itu juga. Setelah urusan selesai saya akan memberi kalian 200.000 lagi. Tenang saja. Anak itu setelah kembali saya jamin dia tidak akan bisa kabur lagi. Hati-hati di jalan. Rapikan semua proyek sore ini, saya ingin melihat laporan terbaru untuk kuartal ini. Baik. Dan rapat sore ini dimajukan ke pukul 2. Baik Bos Chu. Anda akhir-akhir ini terus bekerja tanpa henti sudah lama. Tidak beristirahat dengan baik. Ibu. Yuyu sudah pulang. Xiao Yu, cepat keluar. Kakakmu sudah pulang. Akhirnya kamu pulang, aku sangat merindukanmu. Masuk dulu minum air putih. Xiao Yu, bukankah kamu hari ini tunangan? Mengapa rumah masih berantakan?
Nanti adikmu akan panggil orang untuk membereskan. Masuk dulu duduk, ibu ambilkan air untukmu. Ayo, ayo. Xiao Yu, kenapa kamu mengunci pintu? Mengunci pintu tentu saja untuk mencegah calon pengantin lari. Siapa-siapa yang mau menikah? Ibu. Bukankah sudah kubilang si Liu dari sebelah? Mengincarmu, tapi tenang, dia bilang. Akan memperlakukanmu dengan baik. Ibu, uang yang kalian minta bukankah sudah kuberikan? Mengapa kalian perlakukan aku seperti ini? Kak, wanita menikah. Bukankah itu hal yang pasti? Perintah orang tua. Jodoh dari perjodohan lambat laun pasti terjadi. Saya tidak mau menikah. Minggir. Bukankah aku sudah memberi kalian banyak uang, apalagi yang tidak memuaskan? Aku tidak mau menikah. Tidak ada pilihan bagimu malam ini. Aku akan memanggil Li Liuzi hari ini. Kamu akan menginap malam ini. Mama, aku tidak mau menikah, Mama. Mama. Tang Xiu, kamu harus tenang. Jika tidak mau dipukul, jangan coba lari. Aku beritahu kamu, kartu keluarganya ada di rumah kami. Kemanapun kamu lari, aku bisa menemukanmu. Hujan turun. Aku tidak bisa menikah. Jika aku bisa melindungimu, Aku harus mencari cara untuk pergi dari sini. membantu kamu lepas dari orang yang menghisap darah. Tuan Chou, Tang Xiu, kamu menangis. tolong selamatkan aku akan ikut kamu. Tolong selamatkan aku. Bos Chu. Bawa orang ke desa Lin Shui cepat. Yuyu, dengarkan. Cepat ganti bajumu. Sebentar lagi Li Liuzi akan menjemputmu. Aku tidak mau ganti. Mama ngapain bicara sama dia, pegang, dia aku yang akan menggantikannya. Baik. Lepaskan aku. Hei, berani kamu kemari. Lepaskan aku. Mama pegang tangannya. Tuan Chu, tolong selamatkan aku. Mereka memberi kamu berapa banyak uang? Aku tahu kamu bos besar. Tapi ini urusan keluarga kami. Tang Xiu itu anakku, perintah orang tua. Kata perantara. Bos Chu tanya apa jawab apa. 300.000. Aku akan memberi kalian 500.000. Jangan cari Tang Xiu lagi. Tang Xiu ternyata mendapatkan pria kaya. Jangan sampai melepaskannya. 1 juta. Kamu belum punya hak untuk menawar denganku. Sekarang tidak perlu. Nanti tidak akan dapat 1 sen pun. Bos Chu memberi kita 1 juta, kita tidak akan lagi mencari Tang Xiu. Menjualnya kepadamu. Tang Yu, kamu. Baik. Saya akan menyuruh asisten saya untuk pergi bersamamu, memindahkan catatan sipil Tang Xiu. Mulai sekarang Tang Xiu dan kalian tidak ada lagi hubungan hukum. Oke, 1 juta. Sekarang dia sudah milikku. Kalau kamu memukulnya, kita harus menyelesaikan masalah ini. Berdiri.
Siapa yang memukulmu, kamu harus membalasnya. Lakukan. Apakah kamu sedang bermain-main? Anak, Kedepannya siapapun yang mengganggumu, kamu harus melawan. Kalau ada masalah, aku mengerti. Ya, terima kasih banyak Tuan Chu hari ini. Tetapi 1 juta itu anggap saja aku pinjam darimu. Aku pasti akan mengembalikannya. Terima kasih untuk apa? Apakah kamu lupa? Apa yang kamu katakan? Aku ingat. Aku mau mengikutimu. Di rumah tidak ada baju untukmu, pakai bajuku dulu. Aku mandi dulu. Ada apa? Aku. Bagaimana? Ingin membalas kebaikanku. Ya, Malam ini istirahatlah yang baik. Apakah kamu lupa apa yang dokter katakan padamu? bagaimana kamu tahu? Kalau lembut saja, mungkin tidak ada masalah. Malam ini istirahatlah yang baik, nanti masih banyak kesempatan. Aku tidak sejahat itu. Selamat pagi Tuan Chu. Sudah bangun. Ya. Sebentar lagi aku harus ke sekolah, aku ganti baju dulu. Kemari. Tidak tahu kamu suka gaya apa, aku beli sesuai seleraku saja. Kalau masih ada yang diinginkan, bilang saja ke butler. Dia akan menyiapkannya. Semua ini untukku. Tentu saja. Terima kasih Tuan Chu, tapi kamu tidak perlu mengeluarkan banyak uang untukku. Aku tidak pantas kamu lakukan ini. Berdiri tegak, jangan terlalu penurut. Aku seorang pengusaha, kalau sudah menyiapkan untukmu, berarti kamu pantas terima saja. Ya. Selamat tinggal Tuan Chu. Xiao Yu. Selamat pagi Nuo Nuo. Xiao Yu. Kok aku merasa kamu berubah? Kenapa tidak cantik ya? Cantik, tapi aku merasa kamu jadi lebih percaya diri. Sepertinya akhir-akhir ini mood kamu bagus ya. Sudah cepat pergi. Bos Chu kembali ke kantor. Ke keluarga Lin. Kamu bicara dong, Tang Xiu ngasih Hajin. Obat apa sih?
Kakak sepupu malah menyelamatkan Tang Xiu. Tidak mungkin. Kakak sepupu. Nona An, kamu masih sempat mencari Xiao Ye ya? Aku? Ayah, kenapa? Anya. Jangan macam-macam di depan Chujin, dia memutuskan kerjasama. Dengan perusahaan kita kuartal ini, kamu tahu tidak? Aku rugi berapa banyak? Ajin, kenapa? Chujin mana mungkin menikahi? Boneka cantik yang tidak berguna main-main saja. Pria punya beberapa wanita di luar itu hal yang biasa. Nanti kalau sudah bosan dia pasti kembali. Aku mengerti. Linzie, jangan cari-cari masalah dengan Tang Xiu lagi. Ini peringatan terakhir dariku. Baik, aku janji, aku tidak akan ganggu dia lagi. Kakak sepupu, percayalah padaku. Ayah, benar Ajin hanya cari sensasi. Main-main saja, aku tidak percaya. Dia akan umumkan hubungannya dengan Tang Xiu. Di mata orang lain. Aku dan Ajin memang ditakdirkan untuk menikah. Sudah cukup. Lau Chu, jangan lupa datang ke pesta kemenangan besok lusa. Kamu investor terbesar, kasih aku muka dong. Bukan kamu bawa kelinci kecil itu ke rumahmu? Halo. Lau Chu, kuserahkan padamu. Dia minum sedikit hari ini karena urusan bisnis. Hei, ini kan Xiao yang licik. Dan kelinci kecil. Yang Master Pei, menurutku tugas utama Anda sekarang adalah menghapus aplikasi novel. Di rumah kan ada sandal. Kalau tidak pakai sandal dan kedinginan nanti saat haid sakit perut bagaimana? Bagaimana Tuan Chu tahu hal ini? Oh iya, Tuan Chu kan pernah pacaran. Tahu hal ini wajar saja. Lalu apakah pada wanita lain, Anda juga sebaik ini? Tentu tidak. Apa baunya? Oh. Aku masak makan malam, mau coba? Coba, enak tidak? Aku ada rapat besok jadi tidak pulang. Kalau takut kamu bisa tinggal di asrama. Oke, kamu makan banyak ya. Ayalah Tang Xiu, kamu jujur saja. Kamu sudah beberapa hari tidak pulang ke asrama. Apa kamu diam-diam pacaran? Tidak dengar dari siapa. Kamu sudah mengabaikanku beberapa hari, aku tidak peduli. Hari ini kamu harus main denganku. Mau pergi kemana? Ayahku ada proyek apa gitu. Hari ini ada pesta kemenangan. Dia memaksa aku untuk datang. Aku tidak kenal siapa-siapa. Tapi apakah pantas aku datang ke pesta seperti itu? Kenapa mereka bicara kerja sama mereka? Kita makan, kita tidak peduli, sudah diputuskan. Pulang sekolah kamu ikut aku ke rumah, aku akan meriasmu. Oke, lagi pula.
Tuan Chu malam ini juga tidak di rumah. Pei Jin sudah sampai. Ya, yang Master Pei dan Direktur menunggu Anda di ruang VIP. Proyek ini keluargaan juga dapat bagian ayah menyuruhku untuk datang. Aku bisa menjadi pendampingmu. Tidak perlu. Aku sudah menunggu lama di bawah. Turun. Tutup pintunya. Cepat masuk, aku sengaja berdandan untukmu hari ini, jangan malu-malu. Nuono, apa aku terlihat terlalu berlebihan? Tidak mungkin. Kamu biasanya berpakaian terlalu sederhana, percayalah padaku. Penampilanmu hari ini sangat mencolok. Sudah, ayo pergi. Tang Xiu, kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Si manis yang tidak tahu malu tidak bisa membiarkanmu tetap di pesta ini. Apa tidak apa-apa kalau kita makan di sini? Kenapa mereka sibuk bersosialisasi tidak akan peduli pada kita? Non, apakah Anda punya pendamping malam ini? Tidak ada apa. Bos Chu, berkat Anda kami bisa mengadakan pesta perayaan ini. Apakah Anda benar-benar tidak akan tinggal lebih lama dengan Chu Jin memang tidak suka akar seperti ini. Jangan memaksanya. Tang Xiu, kenapa dia ada di sini? Dan datang dengan pria lain. Berdandan dengan gaya yang berbeda tidak. Aku suka acara seperti ini. Dekan tidak perlu melayani, aku akan berkeliling. Apakah ada kehormatan untuk mengundangmu sebagai pendampingku malam ini? Maaf, aku tidak bisa menjadi pendampingmu. Bukankah Anda datang sendiri? Ya, aku datang sendiri. Tapi aku tidak mau menjadi pendampingmu, maaf. Tang Xiu, kamu berubah. Kamu tidak lagi begitu penurut. Kalau saat itu kamu bilang di depan semua orang, katakan pada Linzie aku tidak suka kamu. Tidak akan ada rumor. Tang Xiu, apapun yang tidak kamu inginkan, bisa kamu tolak. Siapa kamu, apa yang kamu lakukan? Aku adalah putri keluargaan Anya. Aku ingin tahu siapa yang membawa si manis yang merusak hubungan orang lain ini masuk. Berdandan begitu mencolok, ternyata si manis ya. Aku sedang bicara padamu, apa kamu tidak punya sopan santun? Apakah acara yang dimaksud Tuan Chu ada di sini? Dia tidak ingin orang lain tahu hubungan kita. Atau Aku tahu di depan orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak memberiku muka? Kamu tahu tidak, Ajin paling benci hal seperti ini. Warna yang mencolok dan norak. Rendahan, dia tidak suka melihat hal seperti ini. Barang murahan dan orang-orang. Bos Chu adalah investor terbesar proyek kali ini. Kalau kali ini membuat Bos Chu marah, apakah dia masih bisa bertahan? Bukankah Nona An sudah bilang dia itu si imut? Berpakaian seperti itu mungkin sedang mencari sugar daddy. Sungguh tidak tahu malu. Barusan aku menyapanya, dia malah mengabaikanku. Ternyata sedang pura-pura sok suci. Nona An, aku memang murahan tapi kamu yang sok tinggi. Jadi pendidikan yang kamu terima adalah untuk menjelekkan orang lain seenaknya. Kamu. Apa kamu lupa sebelumnya karena kamu menuduhku sebagai si imut? Kamu menulis surat permintaan maaf terbuka untukku. Masih terpampang di papan pengumuman. Kamu ngomong apa sih? Si imut berani-beraninya menghalangiku. Satpam masih diam saja, cepat usir si imut ini. Keluar. Berhenti. Kamu mau mengusirnya, tidak perlu repot-repot melakukannya sendiri. Cepat pergi. Nuono, ayo kita pergi. Kamu masih berpura-pura tidak mengenalku. Ya ampun, apa hubungan Bos Chu dengannya? Kenal Xiao Yu? Bagaimana bisa kenal Bos Chu? Aku ingat pernah bilang padamu.
Kalau ada masalah ingatlah untuk mencari aku. Aku lihat Tuan Chu sedang sibuk, jadi takut mengganggumu. Aku hanya ingin melihat setelah mengajarmu begitu lama. Dikerjai orang lain apakah kamu bisa melawan sendiri? Performa kamu cukup bagus. Ayo pergi. Apa Bos Chu menggandengnya pergi? Apa hubungan mereka? Tuan Chu, apa aku mengganggu pekerjaanmu? Datang dengan siapa? Dengan teman sekelas. Kedepannya jangan pakai baju seperti ini lagi. Tidak cantik ya? Nona An bilang kamu tidak suka seperti ini. Kalau begitu aku tidak akan pakai seperti ini lagi. Tuan Chu, Sangat cantik. Cantik sampai aku tidak ingin orang lain melihatnya. acara Mr. Chu belum selesai. Tanpa izin saya, orang lain tidak akan masuk. Chu Jin jangan di sini. Jangan takut. Mr. Chu, kamu sudah bangun. Ya, Baju kemarin. Bisakah kamu minta orang untuk mengantarkannya? Itu milik teman saya harus mengembalikannya. untuk apa mengembalikannya? Saya kan punya uang untuk membeli. Bukankah kamu tidak suka baju dengan gaya seperti itu? Tang Xiu, kamu benar-benar tidak mengerti. Apa maksudnya kamu bisa pakai apa saja yang kamu mau? Tidak perlu menyembunyikan diri hanya untuk menyenangkan saya. Dunia kamu-kamu yang pegang kendali. Benarkah? Suka gaya yang mana? Bagaimana? Sangat cantik. Tang Xiu. Kartu tambahan saya tidak ada batas. Kedepannya beli apa saja yang kamu mau. Terima kasih. Xiao Yu. Apakah kamu Bos Chu? Kamu dan Xiao Yu berdua. Kebetulan saja Bos Chu masih sibuk, kami duluan. Ayo pergi. Halo, saya Chu Jin. Bos Chu, senang bertemu, saya Kiao Inuo. Putri Bos Kiao. Putri Sih tidak menyangka. Bos Chu, CEO Rang CEO besar seperti kamu. Masih ingat perusahaan ayah saya, tapi lihatlah saya dan Xiao Yu. Sebagai teman baik, mohon Bos Chu kedepannya sering bekerja sama dengan ayah saya. Kesempatan kerjasama. Nono, jangan bicara lagi. Saya dan Bos Chu benar-benar tidak ada hubungannya. Baik, untuk mitra kerja sama kuartal ini. Saya akan prioritaskan. Saya duluan. Dah? Tang Xiu, kamu bilang tidak ada hubungannya. Bos Chu sudah bicara. Mungkin hanya bicara sembarangan. Ayo pergi. Tang Xiu, Linzie, kenapa kamu jadi seperti ini?
Tang Xiu, kamu tertawa apa setiap hari di sekolah? Berlagak suci padahal entah bagaimana caranya bisa mendekati sepupuku. Membuatku harus berbaring di tempat tidur begitu lama. Kamu yang sekarang ini semua karena ulahmu sendiri kurang ajar. Hanya tahu mengganggu perempuan pantas saja dipukuli. Ini pasti ada yang jadi sandaran. Berani melawanku ya, baju yang kamu pakai ini edisi terbatas ya. Sepupuku yang belikan untukmu. Jangan kira pakai baju bagus, bisa jadi burung phoenix, ku beritahu kamu. Ayam kampung tetaplah ayam kampung, hahaha. Aduh. Kalau mulutmu kotor lebih baik diam. Tang Xiu, jangan kira kamu bisa naik ke tempat tidur sepupuku. Lalu semuanya akan beres. Pria hanya mencari sensasi nanti saat sepupuku melepasmu, aku akan membuatmu sengsara. Ayo kita pergi. Tang Xiu. Minggu depan keluarga kami akan mengadakan pesta keluarga nanti. Sepupuku pasti akan membawa kakak Anya ke sana. Seperti dia ini, putri keluarga kaya yang diakui keluarga Chu sebagai menantu. Kamu ini siapa sih? Pesta keluarga. Iya, pesta keluarga. Kamu mau bagaimana apa? Kamu benar-benar mau membawa si kelinci kecil itu ke sana sekarang di kalangan orang-orang penting semua tahu kamu membawa seorang wanita di pesta. Tidak lama lagi pasti akan sampai ke telinga ayahmu. Kalau begitu, mengapa tidak bisa membawanya? Lao Chu membawanya ke pesta keluarga. Sama saja dengan mengumumkan dia mungkin calon Nyonya Chu. Dia tidak bisa menghadapi orang-orang rumit di sekitarmu, dia hanya gadis kecil tanpa latar belakang. Kalau kamu hanya mencari sensasi, kecuali kamu benar-benar menyukainya. Pesta keluarga Chu tidak ada orang luar membawanya ke sana. Seharusnya tidak ada masalah. Kamu benar-benar tidak tahu urusan di kalangan ini. Kamu tahu berapa banyak orang yang mengincar keluarga Chu. Mengincar posisi Nyonya Chu, kamu baru saja membawanya masuk. Berita ini langsung menyebar. Jadi kalau aku membawanya bersama, semua orang akan berpikir aku menyukainya dan ingin menjadikannya Nyonya Chu, benarkan? Benar. Hei Lao Chu, apa maksudmu? Hei. Minggu depan keluarga kami akan mengadakan pesta keluarga nanti. Sepupuku pasti akan membawa kakak Anya ke sana. Seperti dia ini, putri keluarga kaya yang diakui keluarga Chu sebagai menantu. Kamu ini siapa sih? Lagi mikir apa? Mas Chu, kamu sudah kembali. Mas Cheu. Panggil aku dengan namaku. Kalau kamu cuma cari sensasi, jangan bawa dia ketemu keluarga kamu. Kecuali kamu beneran suka sama dia. Ada apa di wajahku? Minggu depan ada acara keluarga Tang Xiu. Temani aku ya. Dia mau ajak aku ke acara keluarga, bukannya itu bikin semua orang tahu hubungan kita. Tapi kita. Lagi-lagi Tang Xiu, bukannya aku sudah bilang. Kamu punya hak untuk nolak aku. Mas Chu, aku ikut acara keluarga. Apakah itu nggak terlalu pas? Sekarang aku juga bisa dibilang bos kamu, yang kasih kamu gaji. Apakah kamu mau ambil uangnya tapi nggak kerja? Kalau aku nolak ada gunanya. Berani banget ya sekarang berani ngomong di depan aku. Ngomongin aku. Aku mana berani. Paman Chu, Hubungan kamu sama Ajin kayaknya nggak ada kemajuan. Aku sudah tahu soal acara makan malam itu. maaf Paman Chu, aku nggak berguna. Nggak bisa memikat hati Acuma. Wanita itu nggak tahu malu dia naik keranjang A. Aku nggak bisa lakuin hal yang hina itu. Cuma beberapa cara yang nggak pantas. Tenang aja, istri Ajin di masa depan pasti akan jadi partner yang kuat buat dia. Gadis kecil kayak gitu nggak pantas. Kamu juga ikut acara keluarga ini. Pasti bikin dia mundur. Beneran makasih Paman Chu.
Kamu selalu di samping Ajin. Kamu ceritain dong anak ini ngasih Ajin. Racun apa sih? Tuan, aku juga nggak tahu. Ya sudah. Lagian dia juga nggak bisa memikul. Gelar Nyonya Chu. Aku nggak akan setuju. Jangan teges nanti masuk. Yang duduk di kursi utama adalah ayah saya. Di sebelah kanan ayah saya adalah ibu saya. Kamu ingat mereka saja, yang lain tidak penting. Bagaimana jika ibumu mengira kita benar-benar pasangan? Dia tidak suka saya memberi saya 1 miliar untuk meninggalkanmu. Tang Xiu, keluarga saya adalah pedagang yang jujur. Patuh hukum, bayar pajak tepat waktu. Tidak punya banyak uang tunai. Ah, maaf ya. Saya baca di novel bos besar biasanya begitu. Bahkan bilang, kalian semua terbang kemana-mana dengan helikopter. Saya bos besar, bukan raja. Tang Xiu di atas kota. Tidak boleh ada helikopter. Kamu kurangin baca hal-hal yang tidak berguna. Paman, sebelumnya, sepupu saya membawa seorang wanita dari pesta. Kamu tahu orang itu, teman sekelas saya, keluarganya sangat. Saya perkirakan dia hanya tertarik pada uang sepupu saya. Paman, kamu harus menasihati sepupu saya. Linzie, urusan sepupu kamu. Kapan giliranmu bicara diam? Paman Chu, halo. Kak Anya, kenapa kamu datang? Pasti sepupu saya yang menyuruhmu, benarkan saya bilang juga. Sepupu saya mana, mungkin tertarik pada orang seperti itu. Kak Anya, sini, kamu duduk di sini. Bibi. Ngomong-ngomong, sepupu saya mana? Kenapa tidak datang bersamamu? Tuan-tuan muda sudah sampai. Maaf membuat semua orang menunggu. Ada beberapa urusan di perusahaan selesai agak terlambat. Halo semua, saya Tang Xiu. Ajin, hari ini adalah pesta keluarga. Kamu bawa orang asing. Agak tidak tahu aturan ya. Ayah juga membawa orang asing, bukan? Aturan saya tentu belajar dari ayah. Kamu. Sudahlah. Datang saja duduk. Bangun. Kak Anya, kamu duduk di sini. Ajin, hari ini Anya masih ada. Kamu bawa wanita lain pulang tidak pantas kan? Ia nonaan dengan kamu. Ada perjanjian nikah. Ketika Chujin dan Nona An menetapkan perjanjian nikah, masih muda dan belum banyak ingatan. Selain itu, Tuan Chu tidak pernah mengakui pernikahan ini, jadi dia membawa saya kembali. Tidak ada yang tidak pantas. Terlihat lemah tapi berani bicara. Urusan keluarga Chu bukan urusanmu. Ayah, dia pacar saya. Dan calon istri saya. Kenapa tidak boleh bicara? Kemarilah. Tang Xiu, tidak malukah kamu tidak bisa merayu saya? Lalu beralih ke sepupu saya. Saya tidak pernah mencari kamu yang terus mengejar saya, dan saya tidak pernah setuju. Kamu Linzie. Segera tutup mulutmu. Dia calon istri sepupumu apa istri sepupu? Dia hanya sampah, sudah dinodai banyak pria. Linzie, siapa yang mengajarimu bicara kotor? Tidak punya sopan santun, duduklah dan makan. Atau keluar dari sini. Menatap orang lain terus adalah perilaku yang tidak sopan. Maaf Tante, saya hanya merasa Tante sangat cantik, sangat lembut dan anggun. Jadi saya terpana. Wajah Chujin pasti mirip Tante. Manis juga mulutmu.
Ayah, bukankah awalnya ayah tidak setuju? Saya menikahi Anya. Kenapa sekarang ada orang lain di samping saya? Ayah tidak senang lagi. Meskipun Anya banyak pikiran tapi di belakangnya ada seluruh keluargaan. Bisa membantu kamu dan gadis yang kamu bawa ini. Tidak ada latar belakang intinya. Saya tidak setuju Ayah, kalian bersama. keluargaan bisa mencapai posisi sekarang semua karena saya. Berkat kakek membantu mereka. Oleh karena itu, saya tidak butuh bantuan mereka. Pikirannya terlalu polos. Tidak bisa memikul gelar Nyonya Chu. Kalau dia masuk ke dunia kekuasaan, mungkin akan habis dimakan. Saya akan mengajarinya lagi pula. Kalau dia tidak mau terlibat, saya tidak akan memaksanya. Dia punya hak untuk memilih jalan mana yang akan dia tempuh. Kamu benar-benar sudah mandiri ya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Ayah, Bagaimana, sudah mengerti? nanti jangan bicara terlalu kasar. Dia penakut. Paman Chu hari ini memanggilku datang. Berarti dia masih menghargai aku pasti tidak boleh. Biarkan Tang Xiu mencuri perhatian. Tidak tahu siapa keluarga besar Miss Tang ini. Bisa mendapatkan perhatian Ajin. Pasti latar belakangnya tidak biasa. Aku hanya anak dari keluarga biasa. Aku kenal Pak Chu juga kebetulan. Ya, dia tinggal di pedalaman. Biaya sekolahnya dia kerja sendiri untuk dapatkannya. Mana ada uang, juga tidak tahu mana ada keberuntungan sebaik itu. Dipilih sepupuku benar-benar tidak ada prestasi. Tidak ada kelebihan sama sekali. Memang tidak pantas untuk Ajin. Tapi Miss Tang masih punya sedikit trik ya. Bukan cuma mengandalkan wajah ini, memang Anya yang kalah karena seperti Xiaoya, anak perempuan dari keluarga kaya, tidak mungkin belajar melayani dengan kecantikan. Itu cara yang rendah. Apakah kalian di meja makan terhadap seorang gadis yang baru kenal? Itu cara yang baik? Sekarang aku memang tidak pantas untuk Chu Jin, tapi bukan berarti nanti tidak bisa. Memang dari keluarga kecil. Etika kamu mana ini, cara kamu bicara dengan orang yang lebih tua? Paman ketiga, kamu harus ingat. Kamu bisa punya kehidupan yang makmur sekarang karena kamu marga Chu. Jadi sebagai yang lebih muda, aku mau membantumu. Kamu maksudmu apa? Kalau kamu berani lagi bicara kasar pada tunanganku, hati-hati aku tarik kembali saham kecil yang kamu pegang. Sudahlah. Ajin susah payah bawa seseorang pulang. Semua ribut tidak seperti apa. Sudah makan. Tang Xiu, kamu benar-benar hebat. Kenapa semua orang bisa membela kamu tidak bisa? Aku harus mencari cara untuk menjauhkannya dari Ajin. HMPH? Aku ingat kamu ada kelas besok pagi. Malam ini aku antar kamu kembali ke asrama. Dia pacarku juga calon istriku. Apa maksud dari perkataannya hari ini? Mungkin hanya akting saja ya, aku terlalu banyak berpikir. Memang tidak pantas dengan Ajin, tidak ada prestasi, tidak ada kelebihan. Lagi mikir apa? Ternyata Tuan Chu juga dikejar-kejar untuk menikah. Kali ini, kamu akting bersamaku untuk menghadapi orang tuamu. Lalu bagaimana selanjutnya? Siapa bilang aku hanya akting? Barusan. Terima kasih Tuan Chu, kalau tidak ada hal lain, aku duluan ya. Apa maksud perkataan Chu Jin tadi? Bukan hanya akting kan tapi... Memang tidak pantas dengan Ajin.
Tidak ada prestasi, tidak ada kelebihan. Xiaoyu, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak kembali ke asrama? Nuono, aku ada sesuatu mau tanya. Kalau aku cuma bilang kalau ada seseorang yang sangat hebat, lalu dia mengajakmu pulang bertemu orang tua dan bilang serius denganmu. Bos Chu mengajakmu pulang ya? Bukan ini temanku. Oh. Lalu? Tapi temanku ini, dia merasa tidak realistis karena dia hanya orang biasa. Aduh. Walaupun kamu orang hebat awalnya, dia juga hanya orang biasa. Setelah berusaha keras, baru naik seperti aku. Walaupun keluargaku kaya, kalau aku tidak punya kemampuan, ayahku tidak akan menyerahkan perusahaan kepadaku. Xiaoyu, kamu kan juara di jurusan vokal. Jago main piano, baik hati. Hidupmu baru saja dimulai. Jangan merendahkan diri. Mengerti. Maaf, apakah kamu Tang Xiu dari jurusan vokal? Iya, ada apa? Akhirnya ketemu juga. Aku kakak tingkat kamu di jurusan yang sama, sekarang sudah tahun keempat. Kamu pasti tahu kan, setiap tahun sekolah kita memilih siswa berprestasi untuk dikirim ke luar negeri belajar kan? Selamat ya, kamu terpilih. Aku? Tapi aku tidak pernah mengisi formulir apapun kok. Nilai kamu bagus, dan tidak punya kebiasaan buruk. Aku sangat merekomendasikanmu pada profesor untuk studi lanjut di luar negeri. Serius? Apa aku benar-benar bisa pergi? Tentu saja. Cepat tanda tangani ini, kita berangkat 3 hari lagi. Aku tahu kondisi keluargamu kurang mampu, ini kesempatan bagus untuk meningkatkan dirimu. Kamu pasti tidak mau hidup tanpa prestasi kan? Nuono, benar, bagaimanapun aku tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Kalau tidak ingin diremehkan orang, harus berusaha jadi lebih baik. Harus memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Terima kasih kakak senior. Nanti aku kabari kamu. Adik kelas, aku pergi dulu ya. Dadah. Tang Xiu, siapa orang barusan itu? Seorang kakak senior, dia orangnya baik kok. Aku belum tahu gimana caranya ngomong sama Chujin. Tunggu sebentar, aku sudah mikirin semuanya. Kamu beli tiketnya aja dulu ya. Akhir-akhir ini kamu sering dekat-dekat dengan kakak seniormu itu ya? Aku. Tuan Chu, ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu. Aku akan pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Aku tidak setuju. Kita berangkat 2 hari lagi, aku sudah beli tiketnya. 2 hari lagi? Jadi kamu sudah merencanakan ini dari dulu, baru sekarang bilang padaku, bareng kakak seniormu itu? Kakak senior yang bantu aku isi kota pendaftaran itu, dia ikut pergi bareng aku. Tang Xiu, jangan lupa. Sekarang aku ini majikanmu sekaligus pemilik hutangmu loh. Sudah aku bilang aku tidak setuju. Ya, aku masih punya utang 1 juta padamu. Tapi aku pasti akan bayar itu kok. Kalau kamu masih kurang percaya, aku bisa buat surat utang kalau mau. Sekarang malah langsung mau putus hubungan begitu saja ya, Tang Xiu. Benar-benar sayap yang kubesarkan sendiri sekarang sudah keras, pergi dengan pria lain. Bukan itu maksudku. Lepas. Tang Xiu sudah mengajarimu begitu lama. Gak nyangka orang pertama yang kamu lawan malah aku. Benar-benar sudah jago ya. Chujin, aku. Kenapa? Kenapa semua hal nggak kamu bicarain dulu sama aku? Maaf. Aku bikin kamu kaget ya. Aku mau cari Peijin. Kamu istirahat aja di rumah.
Jangan takut. Aku nggak pulang malam ini. Kan kamu udah bawa si kelinci putih itu ke rumah. Gimana gagal di Lia? Gak tahu deh apa aku bikin dia kaget. Tiba-tiba bilang mau kuliah ke luar negeri. Itu pun bareng sama seorang senior. Pria entah dari mana munculnya. Jangan-jangan kamu cemburu. Aku bilang ya kamu lebih tua 8 tahun darinya. Dia lagi berusaha keras sekarang. Kuliah ke luar negeri kenapa sih? Tang Xiu. Gak bisa ya kamu percaya sama aku sedikit. Apa yang kamu mau kamu bisa pakai aku. Aku bisa bantu kamu hindari semua risiko. Benar-benar bodoh. Jangan-jangan kamu takut si kelinci putih setelah ke luar negeri. Lari sama orang lain ya Lao Chu. Kamu kurang percaya diri banget deh. Bagaimana kalau iya? Lagian kamu lebih tua 8 tahun darinya. Chujin benar-benar nggak pulang semalaman. Mungkin dia nggak mau lihat aku sama sekali. Sudahlah aku balik ke asrama aja. Biar nggak bikin dia kesal di sini. Halo senior. Aku tahu. Aku sekarang langsung beli tiket pesawat. Bangun pagi-pagi begini. Buru-buru pulang cari si kelinci kecil ya. Udahan makannya. Mau ngapain? Nyetir ke rumahku. Ada apa? Tang Xiu kabur sama orang. Si kelinci putih seberani itu ya. Kemarin aku sudah merasa aneh dia di sekolah. Tidak punya pergaulan yang terlalu rumit kalau direkomendasikan untuk belajar di luar negeri. Mahasiswa baru adalah pilihan terbaik kok tiba-tiba muncul. Seorang senior yang tidak dikenal sama sekali merekomendasikannya, kamu pergi ke King Tang. Selidiki dengan jelas pasti ada yang tidak beres di sini. Kamu mau kemana? Tangkap orang. Senior, bukannya kita ke sini untuk berkumpul dengan guru. Aku tidak mau pergi, aku mau pulang. Bodoh, kamu memang tidak punya otak. Nona An, semua ini ulahmu belajar di luar negeri itu palsu. Kamu sengaja. Kok bisa palsu? Aku benar-benar ingin mengirimmu belajar di luar negeri. Aku tidak mau pergi, aku mau pulang. Tang Xiu, kamu tidak punya pilihan. Aku sendiri yang mengirim pesawat pribadi untuk mengantarmu ke luar negeri. Aku ingin kamu pergi jauh-jauh. Selamanya menghilang dari hadapan Chujin. Aku tahu kamu suka Chujin, tapi kalau Chujin tahu kamu melakukan ini, dia hanya akan semakin membencimu. Lagi pula ini penculikan melanggar hukum. Aku tidak tahu apa yang disukai Chujin darimu. Tidak punya otak di depan orang lain. Hanya akan mengira kamu pergi belajar di luar negeri. Kamu sendiri yang bilang ke Chujin kamu mau belajar di luar negeri. Masa kamu pikir Chujin akan merendahkan diri mencari kamu? Masih diam saja apa ikat dia? Kalian melindungi aku, ngapain kejar dia, dasar sampah? Ajin, dia memang ingin sekali belajar di luar negeri. Aku bersedia memberinya kesempatan ini. Dia berusaha mendekatimu. Hanya demi uang, Ajin. Kamulah yang pertama memberi Tang Yu 300.000 untuk menikahkan Tang Xiu. Kemudian atas nama belajar ingin mengirimnya ke luar negeri. Anya, kamu terlalu jauh melangkah. Dengar penjelasanku. Jaga mereka baik-baik, laporkan ke polisi. Aku akan menuntutnya. Ya.
Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apa sih yang kamu suka darinya? Maaf, aku waktu itu tidak sengaja bertengkar denganmu. Nangis ngapain, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga salah. Bukan aku yang terlalu bodoh. Mudah percaya pada orang lain, jadi aku merepotkanmu. Karena hari itu, mereka bilang aku tidak pantas untukmu. Aku ingin berusaha keras, meningkatkan diriku. Jadi aku menangis, aku pikir aku benar-benar punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kalau terus menangis, make upku akan rusak. Tang Xiu, aku tidak butuh bantuan siapapun. Jadi di hatiku, aku suka yang paling penting, apalagi aku malah merasa aku tidak pantas untukmu. Pulang dulu. Tenang saja Bos Chu, percobaan penculikan dan penganiayaan sengaja. Cukup untuk membuatnya masuk penjara beberapa waktu. Sangat rajin tahu sudah berbuat salah. Bagaimanapun aku merepotkanmu. Yu. Tidak usah sungkan, aku sudah membawamu pulang. Ketemu orang tua kamu belum mau menjadikanku resmi. Resmi. Resmi apa? Sekarang di kalangan sedang ramai dibicarakan. Chu Jin membawa tunangan pulang. Jadi, kamu tidak mau memberiku status. Tidak mungkin mereka pikir. Aku adalah calon Nyonya Chu. Tidak, kamu selamanya adalah Nona Tang. Tidak perlu memakai nama keluarga orang lain. Tentu saja. Jika kamu mau menikah denganku, aku akan sangat senang. Aku. Jika kamu tidak mau, kamu punya hak untuk menolakku. Sudah bangun. Kenapa kamu bangun pagi-pagi, bukankah kamu bos? Bos juga perlu bekerja. Ya, Penasaran? Kamu bisa datang ke perusahaanku. benarkah? Setelah kamu pulang sekolah, aku akan menyuruh asisten menjemputmu. Ya. Bos Chu, Nona Tang sudah datang. Yuyu, kamu sudah datang, kamu duduk dulu. Tunggu sebentar. Tolong kumpulkan data mitra yang sudah dipilih untuk saya. Kita hanya pernah bekerja sama sekali, perlu saya ambilkan untuk Ya, Anda. silakan pergi. Ada apa? Wanita di dunia kerja semuanya sangat hebat ya. Mereka memiliki aura yang unik, memang benar. Ketika seseorang melakukan hal yang disukainya, selalu ada perasaan yang unik. Mereka sebenarnya tidak suka bekerja, mereka itu suka dengan uang yang mereka dapatkan dari bekerja untuk saya. Ini kamu nanti juga akan sangat hebat. Milik saya. Ya, bukankah kamu ingin melanjutkan studi? Tidak harus ke luar negeri, Huazhong itu sekolah musik terbaik kita saat ini. Tapi apakah ini tidak seperti menggunakan koneksi? Apakah ini tidak baik? Sebelum saya menemui kamu, saya sudah mengirimkan nilai dan data kamu ke profesor di Huazhong, mereka merasa kamu sangat bagus. Jadi ini bukan menggunakan koneksi, saya hanya
memberikan rekomendasi untuk kamu. Itu juga berkat kamu, kalau tidak mereka punya banyak orang setiap tahun. Kapan mereka bisa melihat saya? Terima kasih. Yuyu. Ya, Sebenarnya kadang-kadang, menggunakan sumber daya saya sedikit bukanlah hal yang buruk. Kamu harus tahu membuat seseorang rela melakukan sesuatu untuk kamu. Juga adalah kemampuan kamu ini tidak ada yang buruk. Masuk. halo Paman dan Bibi. Ayah ibu. Jangan sungkan duduklah, kami hanya ingin melihat-lihat. Ajin meminta saya untuk membantu merekomendasikan kamu ke Profesor di Huazhong. Surat penerimaan kamu sudah diterimakan. Bibi Anda yang merekomendasikan saya. Terima kasih banyak. Ibu saya dulu adalah tokoh terkenal di Huazhong, juara 1 di sekolah. Bibi Anda sangat hebat ya. Meskipun sudah mendapatkan surat penerimaan, tetap tidak boleh lengah. Anak muda harus memiliki semangat untuk maju. Ayolah, hari ini tidak ada orang luar. Simpan gaya mengajar kamu itu. Xiao Yu, boleh saya memanggilmu begitu? Tentu saja boleh. Paman kamu itu sudah terbiasa menjadi kepala rumah tangga. Setiap bertemu orang pasti mengajar, jangan dihiraukan. Tidak mungkin Chu Jin begitu hebat. Berkat bimbingan Paman. Diajar Paman beberapa kata itu bagus. Tentu saja. Xiao Yu, kamu masuk sekolah bulan September kan? Ya, Kalau begitu temani tante jalan-jalan sekalian lihat-lihat. Ada yang kurang tante belikan untukmu. Pakai kartu Ajin. baiklah. Aku pergi dulu. Ayah, terima kasih. Kita ayah dan anak ngapain bilang terima kasih? Sebenarnya ayah ingin mencarikanmu seseorang yang keluarganya berkecukupan, jadi kamu juga lebih ringan bebannya, tapi sekarang kebahagiaanmu yang paling penting. Jadi kapan kamu menikah? Kamu sudah 30 tahun. Ayah sudah tidak sabar punya cucu. Ayah Yuyu masih kecil. Tunggu dia lulus baru kita menikah. Soal anak. Karirnya baru mulai, aku tidak bisa mengambil haknya. Untuk menjelajahi dunia sendiri tunggu beberapa tahun lagi. Sudah, jangan antar lagi, nanti masuk kelas. Pulang sekolah telepon ayah ya. Ayah jemput. Oke Bos Chu, aku pergi dulu. Cium ayah dulu. Benar-benar pergi. Kita lulus ya? Ya. Datang kok tidak panggil, cuma berdiri di sini melamun. Tidak melamun, aku sedang melihatmu. Ayo Miss Tang, aku ada hadiah untukmu. Ya. Apa sih misterius sekali? Selamat lulus. Chu Jin, kamu baik sekali. Aku sangat suka hadiah ini. Ada lagi. Asosiasi cello. Tahu kamu suka khusus dibuat untukmu. Jangan ada tekanan. Aku hanya ingin memberitahu aku mampu menjadi penyokongmu. Kamu bisa berani melakukan apa yang kamu inginkan. Lagi pula aku lebih tua 8 tahun darimu. Tidak bisa menemani dalam perjalanan panjangmu. Selain materi tidak ada yang bisa kuberikan. Tapi aku masih ingin bertanya. Maukah kau menikah denganku? Kamu adalah hadiah terbaik untukku.